Nabi Adam alaihi salam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT. Ia diciptakan dari tanah liat. Dan setelah bentuknya sempurna, Allah meniupkan roh ke dalam tubuhnya, menjadikannya makhluk hidup yang memiliki akal, perasaan, dan kehendak. Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama, segala sesuatu sebuah ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Hal ini menunjukkan keistimewaan dan kemuliaan Adam sebagai makhluk yang diberi pengetahuan langsung dari Allah. Karena itu, Allah memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan penyembahan. Semua malaikat pun patuh, kecuali iblis. Ia membangkang karena merasa lebih mulia. Ia diciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Kesombongan iblis membuatnya dikutuk oleh Allah dan diusir dari surga. Namun, iblis meminta penangguhan waktu sampai hari kiamat dan bersumpah akan menyesatkan keturunan Adam sebagai bentuk dendamnya. Allah mengabulkan permintaan itu, tetapi menegaskan bahwa hamba-hambanya yang taat tidak akan pernah bisa digoda oleh iblis. Setelah Adam tinggal di surga, Allah menciptakan seorang pendamping untuknya dari salah satu tulang rusuknya ketika Adam sedang tidur. Perempuan itu bernama Hawa, yang menjadi istri dan pasangan hidup Adam. Mereka hidup bahagia di surga, menikmati segala kenikmatan yang telah Allah anugerahkan. Allah memberikan kebebasan kepada mereka untuk menikmati semua yang ada, kecuali satu larangan. Mereka tidak boleh mendekati atau memakan buah dari sebuah pohon tertentu. Namun, iblis tidak tinggal diam. Dengan tipu daya dan bujuk rayu yang halus, ia mulai menjalankan niat jahatnya untuk menggoda Adam dan Hawa. Iblis menanamkan keraguan dalam hati mereka. Ia berkata bahwa buah dari pohon terlarang itu akan membuat mereka hidup abadi dan menjadi seperti malaikat. Akhirnya, Adam dan Hawa tergoda. Mereka pun memakan buah terlarang itu. Dan seketika mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan. Karena pelanggaran itu, Allah menurunkan mereka dari surga ke bumi. Penurunan ini bukan sekadar hukuman, tetapi juga sebagai bagian dari rencana besar Allah untuk menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Namun, dalam penurunannya, Adam dan Hawa tidak langsung berada di tempat yang sama. Menurut berbagai riwayat, Nabi Adam diturunkan di wilayah India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di wilayah yang kini dikenal sebagai Jeddah, Arab Saudi. Mereka hidup terpisah dan saling mencari satu sama lain dengan penuh kerinduan dan harapan. Setelah sekian lama berjuang mencari, akhirnya mereka dipertemukan kembali oleh Allah SWT di sebuah tempat yang kini dikenal dengan nama Jabal Rahmah di Padang Arafah. Di sanalah, untuk pertama kalinya setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa bertemu kembali. Tempat ini menjadi simbol kasih sayang dan pertemuan suci antara suami dan istri. Dan hingga kini menjadi bagian penting dalam ibadah haji umat Islam. Setelah pertemuan itu, Adam dan Hawa mulai menjalani kehidupan baru sebagai manusia pertama di bumi. Mereka bekerja, bertahan hidup, dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Namun, Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan mereka terpuruk dalam kesalahan. Adam dan Hawa menyesali perbuatannya dan memohon ampun dengan sepenuh hati. Allah menerima taubat mereka karena memang Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang benar-benar bertobat. Keturunan
Adam dan Hawa kemudian berkembang biak di bumi, membentuk umat manusia yang kita kenal sekarang. Mereka menjadi orang tua dari seluruh umat manusia. Dalam kehidupan di bumi, Adam mengajarkan anak-anaknya tentang keimanan, cara beribadah kepada Allah, serta menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Sebagai manusia pertama dan nabi pertama, Adam memiliki peran penting dalam meletakkan dasar peradaban dan ajaran tauhid. Ia hidup selama beberapa ratus tahun dan wafat dalam keadaan beriman. Kisahnya memberikan banyak pelajaran bagi umat manusia. Dari kisah ini, terdapat banyak hikmah yang bisa dipetik. Pertama, bahwa ilmu adalah anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Kedua, bahwa kesombongan adalah sifat yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kehinaan, seperti yang terjadi pada iblis. Ketiga, manusia memang diciptakan dengan potensi untuk salah, tetapi juga diberikan kemampuan untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Dan yang terakhir, bahwa hidup di dunia adalah ujian dan amanah. Tugas manusia adalah menjadi khalifah yang menjaga, memakmurkan, dan mengabdi kepada Allah SWT dengan penuh keimanan.